warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Taib ikhwatal iman, teman-teman sekalian, azan ya Allah wa iyyakum. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita terhadap kitab Muhtarat Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab. Dan kita masuk ke Al-Faslur Rabi', fasal yang keempat, yaitu yang terkait dengan al-asma al-mansubat, isim-isim yang di i'rab nasab, ya, isim-isim yang di i'rab nasab. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang khobar kana, kemudian isim inna, juga definisi serta contoh dari maf'ul bih, dan insyaallah malam ini kita akan membahas macam-macam bentuk maf'ul bihi, ya, macam-macam bentuk maf'ul bih. Taib, tafadhal dibaca. Siapa qari'nya? Saya Pak Ustadz, gantian. Silakan Pak Bayu. Ya, silakan Pak Bayu. Catatan maf'ul bih boleh mendahului fa'il. Kita belum Misalnya, bahas yang ini Pak Bayu. kata Macam-macam maf'ul bih. Maf'ul bih dapat berupa 3 macam, yaitu yang pertama isim dhohir, seperti misal di atas. Terus dibaca. Yang kedua isim mabni, misalnya hadza kitabun ahadahu aliyun. Akhadahu. Ra'aituka iyyaka na'budu. Hadza kitabun akhadahu aliyun. Ra'aituka iyyaka na'budu. Baik. Ya, terus yang ketiga, enggak apa-apa. Yang ketiga masdar muawwal. Misalnya uridu an aktuba. Ngalimtu annaka mujtahidun. Baik. Perhatikan ikhwatal iman, teman-teman sekalian, azanillahu wa yakum. Di sini disebutkan oleh muallif hafizahullahu taala, ya, macam-macam jenis maf'ul bih. Artinya maf'ul bih itu bisa dibentuk dari 3 macam hal ini. Yang pertama isim zahir. Nah, isim zahir ini adalah isim selain domir, ya. Isim zahir itu adalah isim selain domir. Isim selain domir. Dan dia mu'rab. Ya, isim selain domir yang mu'rab. Itu namanya isim zahir. Dan maf'ul bih itu bisa dibentuk dari isim zahir. Misalnya kita mengatakan ra'aitu Muhammadan. Ra'aitu Muhammadan. Saya telah melihat Muhammad. Berarti Muhammad adalah objek yang dilihat. Maka dia namanya maf'ul bih mansub walamatun nasbihi, tanda nasabnya fathah. Muhammad ini yang dinamakan dengan isim zahir. Jadi maf'ul bih itu bisa dalam bentuk isim zahir. Ini yang pertama. Ya. Contoh lain misalnya, kata betul darsan, saya menulis pelajaran. Nah, objek yang ditulis adalah pelajaran. Darsan maf'ul bih dalam bentuk isim zahir. Jadi isim zahir itu adalah selain domir yang mu'rab, selain domir yang mu'rab, isim yang mu'rab tapi selain domir. Kemudian jenis yang kedua itu isim mabni. Artinya maf'ul bih bisa dibentuk dari isim yang mabni. Ya, isim yang mabni telah dipelajari apa aja, isim isyarah, isim domir, gitu kan. Dan isim mabni lainnya. Jadi semua isim mabni itu bisa menjadi maf'ul bih. Ya, kalau dalam kitab di sini hadza kitabun akhadahu aliyun. Akhadahu. Perhatikan kata akhadahu. Ini adalah kitab yang diambil oleh Ali. Akhadahu, ada domirhu di situ.
Nah, dhamirhu ini adalah maf'ul bihi yang kembali kepada kitab. Dia adalah dhamir yang kembali kepada kitab, kedudukannya sebagai maf'ul bihi. Dan dia dalam bentuk isim mabni. Kenapa? Karena dhamir. Semua dhamir itu adalah isim mabni. Ya. Contoh lain, ra'aituka, saya melihat kamu. Nah, ka-nya adalah dhamir, kedudukannya sebagai objek atau maf'ul bih. Berarti dhamir di situ mabni, maka maf'ul bihnya dalam bentuk isim mabni. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Ya, iyyaka na'budu. Hanya kepadamulah kami menyembah. Iyyaka itu dhamir nasab munfasil. Dhamir nasab yang terpisah, kedudukannya sebagai objek, sebagai maf'ul bih. Maka iyyaka di sini maf'ul bih dalam bentuk dhamir dan dia mabni. Jadi dapat disimpulkan maf'ul bih itu bisa dalam bentuk isim mabni. Dan isim mabni itu apa aja? Bisa isim isyarah, bisa isim mausul, bisa dhamir, ya. Bisa dhamir. Nah, kalau isim isyarah misalnya akhastu hadza alkitaba. Saya mengambil kitab ini, hazanya sebagai maf'ul bih. Dia mabni karena isim isyarah, alkitaba nanti badal. Isim mausul, raaitu allazi abuhu fil fasli. Saya melihat orang yang bapaknya di kelas. Allazi itu objek yang dilihat. Isim mausul dia mabni. Berarti maf'ul bih itu bisa dari isim yang mabni. Jelas insya Allah di sini ya. Jadi yang pertama isim mausul bisa dari isim mu'rab, ya isim mu'rab yang zahir, selain domir maksudnya. Kemudian bisa dari isim mabni dengan semua jenisnya. Jelas ini ya insya Allah ya. Ikhwan. Insya Allah jelas Ustaz. Cuman yang untuk isim mausul tadi kalimatnya seperti apa Ustaz? Ra'aitu misalnya allazi hadara fil fasli. Saya melihat orang yang telah hadir di kelas. Jadi objek yang dilihat itu adalah orang allazinya. Itu namanya maf'ul bih dalam bentuk isim mausul. Jelas Pak Pujo ya? Aladinya berat artinya masih yang itu Ustaz. Iya, dia kan kata sambung. Dan kata sambung itu adalah isim. Isim itu punya kedudukan dalam kalimat. Dia sebagai maf'ul bih di situ. Nanti silah mausul itu enggak ada i'rabnya. Hadara fil fasli itu silah mausul dalam bentuk jumlah fi'liyah. Udah kita pelajari Pak Pujo. Setiap isim mausul pasti butuh silah mausul. Ya kan? Iya Ustaz. Lupa ya? Kalau pembentukan kalimatnya pada saat pakai aladi bingung. Jadi belum terbiasa. Ada dua kalimat yang disambung dengan allazi. Nah, kalimat yang kedua itu silah mausul namanya. Dan syarat-syaratnya udah dipelajari. Ketentuan silah mausul udah dipelajari. Silakan dirujuk kembali pelajarannya Pak Pujo. Diulangi. Dan itu kalau nggak salah udah dibahas di Muhtarat, juga dibahas di Durusul Lughah. Isim mausul ini. Baik. Kemudian jenis yang ketiga itu adalah masdar mu'awwal. Berulang lagi masdar mu'awwal ini udah berkali-kali ya penjelasan tentang masdar mu'awwal. Ketika bab fa'il juga ada masdar mu'awwal, ketika bab mubtada ada masdar mu'awwal ya. Ini berulang kembali. Jadi masdar mu'awwal itu adalah susunan an plus fi'il mudhari' atau anna isim dan khobarnya. Itu namanya masdar mu'awwal. Jadi udah berulang kali. Jadi kita nggak akan panjang lebar tentang masdar mu'awwal ini. Nah, masdar mu'awwal di sini bisa sebagai maf'ul bih. Contohnya uridu an aktuba. Saya ingin menulis. Berarti menulis itu adalah objek yang diinginkan. An aktuba itu adalah objek yang diinginkan. Uridu fiilnya. Maka an aktuba itu masdar mu'awwal fi mahalli nasbin maf'ul bih. Ya kita bilang an aktuba masdar mu'awwal fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Kemudian alim tu annaka mujtahidun. Saya telah mengetahui bahwasannya Anda orang yang bersungguh-sungguh. Objek yang diketahui apa? Anda orang yang bersungguh-sungguh. Itu objek yang diketahui. Maka annaka mujtahidun itu namanya masdar mu'awwal, i'rabnya fi mahalli nasbin sebagai maf'ul bihi. Sebagai maf'ul bihi. Jadi seperti ini Ikhwan ya. An plus fi'il mudhari' namanya masdar mu'awwal.
anna isim dan khobarnya namanya masdar muawwal. Masdar muawwal itu bisa jadi maf'ul bihi atau bisa jadi objek. Ya kayak contoh yang dibikin Pak Bayu. Uridu an anama. An anama sebagai apa Pak Bayu? Sebagai objek, Ustaz. 6. Ya, maf'ul bihi i'rabnya gimana? I'rabnya mansub. Di mahalli. Di Karena dia dalam mahalli. bentuk karena dia dalam bentuk yang tersusun. Kalau yang mansub itu ketika dia bentuknya mufrad tidak tersusun kemudian isim mu'rab, ya. Jadi yang kita bilang maf'ulun bih mansub itu adalah ketika dia dalam bentuk isim mu'rab. Ya, isim mu'rab satu kata. Adapun ketika dia mabni fi mahalli nasbin, ketika masdar muawwal dia tersusun ya susunan kata dia, maka fi mahalli nasbin i'rabnya. Oh gitu ya Ustaz. Ya. Pernah Ustaz. Jelas insyaallah Pak Bayu ya. Insyaallah Ustaz. Jadi an aktuba masdar muawwal fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Annaka mujtahidun masdar muawwal fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Jadi masdar muawwal ini berulang kali ya, terulang terus berapa kali berulang ini. Pembahasan tentang masdar muawwal, kemudian bagaimana cara merubahnya ke masdar sharih itu udah ada di pelajaran pas belajar mubtada ada, pas belajar khobar ada, pas belajar fa'il ada, naibul fa'il ada, gitu kan. Sekarang di maf'ul bih juga terulang kembali. Insya Allah anak anggap paham tentang masdar muawwal ini karena udah berulang kali. Baik. Sebelum kita lanjut, ada yang ditanyakan seputar macam-macam maf'ul bih ini? Kalau nggak ada, silakan dilanjut Pak Bayu. Catatan. Maf'ul bih boleh mendahului fa'il. Misalnya kataba darsan zaidun. Baik. Ini catatan yang pertama Ikhwan. Maf'ul bih boleh mendahului fa'il, bahkan boleh mendahului fi'il. Saya ulangi. Maf'ul bih itu boleh mendahului fa'il, bahkan boleh mendahului fi'ilnya. Misalnya, saya mengatakan, ya, akala, misalnya, at-tufaha. Akala at-tufaha Muhammadun. Akala at-tufaha Muhammadun. Muhammad makan apel. Fa'ilnya di sini adalah Muhammad. Ya, Muhammad adalah fa'il di sini. Muhammad itu sebagai fa'il, ya, atau subjek pelaku. Sedangkan at-tufaha itu kedudukannya sebagai maf'ul bih atau objek yang dimakan. Objek yang dimakan, apel, ya. Maka di sini maf'ul bihnya mendahului fa'il. Maf'ul bihnya mendahului fa'il dan itu boleh. Cuman kapan? Ya, kapan kita harus mendahulukan maf'ul bih mengakhirkan fa'il? Itu ketika telah diketahui pelakunya, kemudian ada keraguan tentang objeknya, ya. Jadi telah diketahui pelakunya, ada orang yang makan namanya Muhammad. Kemudian masih ragu apa sih yang dimakan Muhammad, maka kedepankan di sini at-tufaha untuk memberikan penekanan makna kalau yang dimakan itu adalah apel, bukan yang lain. Ya. Jadi Ikhwan, hukum asalnya fa'il duluan disebut baru maf'ul, itu hukum asal. Hukum asalnya kalimatnya seperti ini. Akala Muhammadun at-tufaha. Itu susunan kalimat aslinya seperti ini. Muhammad memakan apel, ya, Muhammad memakan apel. Kemudian bila ada keraguan, ya, misalnya dalam objeknya ada keraguan. Dalam objeknya ada keraguan. Telah diketahui ada kejadian memakan, kemudian pelakunya Muhammad. Terus apa yang dimakan, gitu kan? Ada keraguan atau
masih dipertanyakan, ingin memastikan dan ingin memberikan penekanan makna, maka dahulukan maf'ulnya baru datangkan fa'ilnya. Lafaznya akala at-tufaha Muhammadun jadinya. Jadi ada penekanan makna ketika mengedepankan maf'ul dari fa'ilnya. Jelas ini ya? Ya, Ustaz. Baik. Atau boleh juga antum katakan at-tufaha akala Muhammadun. At-tufaha akala Muhammadun. Ya. At-tufaha akala Muhammadun. Muhammad memakan apel, ya. Jadi di sini dikedepankan at-tufaha juga di sini untuk memberikan penekanan makna dan pembatasan. Ya, memberikan penekanan makna dan pembatasan. Artinya cuma apel doang yang dimakan oleh Muhammad, nggak ada yang lain gitu kan. Misalnya antum suguhkan di situ ada anggur, ada jeruk, ada buah-buahan yang lain dan Muhammad cuma nyentuh apelnya doang, cuma makan apelnya doang. Berarti antum katakan at-tufaha akala Muhammadun. Berarti yang dimakan Muhammad itu cuma apel, nggak ada yang lain. Itu kalau antum dahulukan objeknya daripada fiil dan pelakunya, memberikan makna pembatasan. Ya, memberikan makna pembatasan. Baik, jelas ini Ikhwan? Ustaz, Ya, tafadhol Mas Heri. kalau misalnya kalimatnya ada domirnya Ustaz, misalnya tadi kan atufaha akalahu Muhammadun, misal ada domir hu di situ, Akalahu. atufahanya itu atufaha atau atufahu Ustaz sebagai mubtada apa tetap fa'il Ustaz? Maf'ul Ustaz. Baik. Di situ nanti ada dua cara baca, at-tufaha akalahu atau at-tufahu akalahu. Boleh antum at-tufaha akalahu Muhammadun. Nah, itu larinya nanti masuk ke bab istighol namanya. Bab istighol itu ada di kitab Nahwu yang lebih lanjut nanti ketika ada dua ma'mul memperebutkan satu amil. At-tufaha ma'mulnya akala. Ha juga at-tufaha amilnya akala. Ha juga di sini amilnya akala. Berarti di sini ada dua amul, ma'mul, at-tufah dan domir. Itu ma'mul memperebutkan satu amil akala. Itu namanya bab tanazu, bab sengketa. Ya, bab persengketaan di dalam ilmu nahwu itu ada dan itu nanti pembahasan lebih lanjut dalam bab maf'ul bihi sendiri, yang bab maf'ul bihi tapi di kitab-kitab yang lebih besar nanti akan dibahas. Itu namanya bab tanazu. Ya. Kalau antum baca at-tufahu akalahu Muhammadun, maka jelas at-tufahu sebagai mubtada, akalahu Muhammadun nanti jumlah fi'liyah sebagai khobar. Seperti itu Mas Heri. Nah, Ustaz, syukran Ustaz. Ya, nanti kalau untuk lebih jelasnya, lebih dalamnya bab tanazu, insya Allah kita akan bahas pada babnya sendiri nanti di kitab yang lebih lanjut insya Allah Mas Heri. Nah, Ustaz. Baik. Ada lagi yang ditanyakan Ikhwan? Jadi ini ya, di sini kan ada catatan maf'ul bih boleh mendahului fa'il. Maf'ul bih boleh mendahului fa'il. Bu, ya boleh. Emang boleh, cuman kita harus tahu maknanya. Apa makna yang diinginkan ketika maf'ul bih mendahului fa'il? Ya. Maka udah kita jelaskan, apabila maf'ul bih mendahului fa'il, maknanya di situ adalah penekanan, adanya penekanan. Ya, misalnya akala at-tufaha Muhammadun. Muhammad itu benar-benar makan apel gitu kan, bukan makan yang lain gitu. Jadi ketika ada kejadian memakan, pelakunya Muhammad udah diketahui, tapi ada keraguan, sedikit keraguan tentang apa yang dimakan, maka diberikan penekanan makna akala at-tufaha Muhammadun. Nah, gitu. Kemudian kalau didahulukan dari fiil dan fa'ilnya at-tufaha akala Muhammadun, maka memberikan makna pembatasan. Makna pembatasan. Cuman apel doang yang dimakan Muhammad, nggak ada yang lain. Tetap apel itu objek yang dimakan, tapi cuma itu doang, nggak ada buah yang lain yang dimakan. Itu namanya pembatasan. Sama kayak antum bilang sama istri antum, iyaki uhibbu misalnya. Iyaki uhibbu. Cuma kamu doang yang aku
cintai gitu. Nggak ada yang lain. Iyaki uhibbu. Berbeda kalau antum bilang uhibbuki. Kalau istrinya pandai bahasa Arab, kamu mencintai saya tapi mesti mencintai orang lain. Karena nggak ada pembatasan di situ. Tapi kalau iyaki uhibbu berarti cuma dia doang, nggak ada yang lain. Seperti itu. Ya, ketika antum dahulukan maf'ul bihnya dari fi'il, maka itu menunjukkan pembatasan. Makanya di dalam Al-Quran, iyyaka na'budu, hanya kepada engkau lah kami menyembah. Tidak ada yang lain yang kami sembah, cuma engkau ya Allah. Nggak ada yang lain. Itu makna pembatasan. Namanya ketika mendahulukan maf'ul dari fi'ilnya. Jelas Ikhwan ya? Salah, Ustaz. Insyaallah Baik. jelas, Ustaz. Lanjut Pak Bayu. Yang kedua, maf'ul bih wajib mendahului fa'il apabila berupa dhamir munfasil. Misalnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Ini penting ini Wan. Maf'ul bih wajib mendahului fa'il apabila berupa dhamir munfasil. Ya. Dhamir munfasil. Kan antum telah pelajari dhamir itu ada dua, ada yang muttasil, ada yang munfasil. Ya. Dan dhamir nasab munfasil itu lapasnya cuman iya. Tinggal disambung nanti iyyaka, iyyaki, iyyakuma, iyyakum, iyyakunna, iyyahu, iyyahuma, iyyahum, iyyaha, iyyahuma, iyyahunna. Ya, jadi itu semuanya dinamakan dhamir nasab munfasil. Lapasnya cuman itu doang, ya. Nasab munfasil lapasnya cuma itu doang. Iyyahu, iyyahuma, iyyahum, iyyaha, iyyahuma, iyyahunna, iyyaka, iyyakuma, iyyakum, iyyaki, iyyakuma, iyyakunna, iyyaya, iyyana. Itu namanya dhamir nasab munfasil. Nah, dhamir nasab munfasil ini ketika dia kedudukannya sebagai objek, sebagai maf'ul bih, maka wajib mendahului fa'ilnya. Wajib mendahului fa'ilnya. Bahkan juga mendahului fi'ilnya. Ya, bahkan mendahului fi'ilnya. Jadi antum katakan iyyaka na'budu. Ya, iyyaka na'budu. Karena iyyaka di sini pakai dhamir munfasil, dia harus mendahului fi'il dan fa'ilnya. Karena yang namanya dhamir munfasil itu apa? Siapa yang ingat? Dhamir munfasil itu apa? Siapa yang ingat? Dhamir munfasil. Munfasil dhamir yang tanpa tergantung dengan kata lain, Pak Ustaz. Nah, apa dhamir munfasil? Patokan dhamir munfasil apa Pak Asikin? Dhamir yang berdiri sendiri, Pak Ustaz. Dhamir munfasil itu patokannya terletak di awal kalimat. Di awal kalimat atau setelah Illa. Nah, setelah illa. Ingat, setelah illa. Nah, ini patokannya Ikhwan. Jadi dhamir munfasil itu terletak di awal kalimat atau setelah illa. Itu kenapa dia harus mendahului fi'il dan fa'il. Ya, makanya lapasnya iyyaka uhib iyyaka na'budu. Ya, iyyaka na'budu. Itu harus dia letaknya di awal. Kalau dia dhamir munfasil, jadi nggak boleh antum katakan na'budu iyyaka, nggak boleh. Ya, nggak boleh bilang na'budu. Ini nggak boleh. Na'budu iyyaka nggak boleh. Ya. Kenapa nggak boleh Pak Sikin? Na'budu iyyaka itu nggak boleh. Kenapa? Ya karena dhamir munfasil harus mendahului sebelum fi'il, Pak Ustaz. Dhamir munfasil itu terletak di awal, Pak Ustaz. Awal. Ingat, ini alasannya. Ya. Na'budu iyyaka nggak boleh. Kenapa? Karena yang namanya dhamir munfasil terletak di awal kalimat. Terletak di awal kalimat atau setelah illa. Setelah illa. Misalnya antum katakan ma na'budu illa iyyaka, baru boleh.
Boleh di akhir. Ma na'budu illa iyyaka. Boleh iyakanya di akhir kalau jatuh setelah illa. Kalau enggak seperti itu maka harus diletakkan di awal. Ya, domir munfasil harus diletakkan di awal. Jadi enggak boleh na'budu iyyaka, harus iyyaka na'budu. Ya, dan juga enggak boleh anta na'budu. Ya, Pak Bayu. Ya, Ustaz. Anta na'budu enggak boleh. Kenapa? Karena anta di sini domir rofa munfasil Fasil. namanya. Domir rofa munfasil. Sedangkan maf'ul bih itu kedudukannya sebagai objek. Berarti harus pakai nasab munfasil. Baik, jelas insyaallah ya. Insyaallah, Ustaz. Pak Ustaz. Ada lagi yang ditanyakan Ikhwan? Ya. Ada kaidah penting Ikhwan. Ya, kalau antum ingin, selama antum bisa menggunakan domir muttasil, maka enggak boleh menggunakan domir munfasil. Nah, jadi ini iyyaka na'budu di sini enggak boleh. Bukan iyyaka na'budu, na'budu iyyaka di sini enggak boleh. Kenapa? Karena masih memungkinkan pakai domir munfasil yang nyambung. Apa lafaznya? Na'buduka, gitu kan? Boleh enggak na'buduka? Boleh, Ustaz. Boleh, ya. Jadi selama bisa menggunakan domir muttasil, jangan pakai munfasil. Jangan bilang na'budu iyyaka selama bisa mengatakan na'buduka. Jangan bilang uhibbu iyyaka selama bisa menggunakan uhibbuka. Ya. Jangan bilang kata betu iyahu selama masih bisa mengatakan kata betuhu. Darabtu iyahu enggak boleh selama masih bisa mengatakan darabtuhu. Jelas ini ya. Jadi selama bisa menggunakan domir muttasil, jangan pakai domir munfasil. Kecuali kalau antum letakkan di awal. Iyyaka na'budu, iyyahu darabtu, iyyahu katabtu, itu boleh. Atau letakkan setelah ila baru boleh. Karena kaedahnya yang namanya domir munfasil itu harus diletakkan di awal kalimat atau setelah ila. Bukan setelah fiilnya. Bukan setelah fiil dan fa'ilnya. Jelas insyaallah ya, Ikhwan? Ada yang ditanyakan? Baik, kalau enggak ada, Anda anggap paham. Terus lanjut. Maf'ul bih dapat lebih dari satu, tergantung pada fiilnya. Baik. Ini sekarang kita akan membahas tentang ta'addudul mafa'il atau ta'addudul maf'ul. Jadi maf'ul bih itu boleh dari satu, tapi fa'il itu hanya satu. Ya. Maf'ul bih lebih dari satu boleh, kalau fa'il itu hanya satu. Setiap fi'il memiliki satu pelaku. Ya, setiap fi'il itu, setiap perbuatan itu memiliki satu pelaku. Adapun objeknya maka bisa berbilang. Objeknya bisa berbilang. Ya, makanya di sini boleh maf'ul bih itu lebih dari satu. Artinya boleh dua, boleh tiga. Ya. Terus? Fi'il yang menasabkan dua maf'ul bih. Asalnya mubtada dan khobar. Terbagi menjadi tiga. Af'alu donna, khola, hasiba, za'ama, ja'ala, Hab. Taib. Ya, hab. Taib. Perhatikan di sini Ikhwan. Jadi maf'ul bih itu boleh lebih dari satu. Artinya boleh dua atau tiga. Nah, ada beberapa fi'il yang membutuhkan dua objek. Ya, ada beberapa fi'il yang membutuhkan dua objek dan objeknya ini asalnya susunan mubtada khobar. Susunan mubtada khobar. Misalnya antum katakan Muhammadun qaimun. Muhammadun qaimun di sini mubtada khobar. Mubtada khobar. Ya, kemudian keduanya bisa jadi maf'ul bih. Ketika fiilnya itu adalah fiil yang membutuhkan dua objek yang asal objeknya adalah mubtada khobar. Yang pertama itu zonna. Ya, af'alul zon. Fiil yang menunjukkan sangkaan. Ya, sangkaan. Zonnur rajih maksudnya di sini.
Ya, sangkaan. Misalnya zonna. Zona itu menyangka. Kita bilang di sini. Zona zonna al-ustazu misalnya. Al-ustazu, ustaz menyangka. Menyangka apa? Menyangka Muhammad adalah orang yang berdiri. Zonna al-ustazu Muhammadan. Muhammadan qaiman di sini alif pertama, qaiman maf'ul bih kedua. Dari siapa? Dari zonna. Ya, berarti zonna ini adalah fiil yang membutuhkan dua maf'ul bih, membutuhkan dua objek. Yang mana kedua objeknya ini asalnya adalah susunan mubtada khobar. Ya, kedua objeknya asalnya susunan mubtada khobar. Artinya nggak boleh antum bikin maf'ul bih dari af'aluz zon selain dari susunan mubtada khobar. Kalau ada kalimat yang dia bukan susunan mubtada khobar kemudian dijadikan maf'ul bih untuk af'aluz zon itu nggak boleh. Salah. Misalnya, ya, antum misalnya kitabun kolamun misalnya antum bilang. Antum enggak kitabun kolamun. Ini susunan mubtada khobar atau bukan? Pak Guslim? Bukan Ustaz. Bukan. Ya. Bukan. Kalau kita bilang zonnal ustazu kitaban kolaman, boleh enggak? Gimana tadi Ustaz? Apaan? Zonnal ustazu kitaban kolaman. Boleh enggak? Enggak boleh Ustaz. Enggak boleh. Kenapa? Karena kedua objeknya bukan dari mubtada khobar. Nah, Ustaz. Ya. Jadi syaratnya objeknya itu harus dari susunan mubtada khobar. Artinya kalau dia bukan susunan mubtada khobar kemudian dijadikan objek zonna itu enggak boleh. Itu adalah susunan yang keliru. Jelas ya? Kemudian zonna, khola, hasiba, za'ama, ja'ala, hab. Ini semuanya artinya menyangka. Sama, Ikhwan ya. Zonna, khola itu menyangka. Hasiba juga menyangka. Za'ama juga menyangka. Ja'ala juga menyangka. Hab juga menyangka. Ya. Hab juga menyangka. Baik. Ada pertanyaan seputar af'aluz zon ini? Misalnya antum katakan khala al-ustazu Muhammadan qaiman, hasiba al-ustazu Muhammadan qaiman, za'ama al-ustazu Muhammadan qaiman, ya habal ustazu Muhammadan qaiman. Seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, jadi dia membutuhkan objek yang mana objeknya itu asalnya adalah mubtada khobar. Baik. Ada yang ditanyakan tentang af'aluz zon ini? Penggunanya sama Ustaz, itu semua dari zon sampai hab itu. Sama. Artinya menyangka, nggak ada bedanya. Penggunaannya sama. Jadi boleh memakai salah satu dari fiil yang tersebut di sini untuk menunjukkan sangkaan. Nggak ada bedanya. Berarti mubtada khobarnya tadi jadi Maf'ul bih. maf'ul bih semuanya Ustaz. Iya, maf'ul bih pertama, maf'ul bih kedua. Oh, baik. Muhammad itu kan mubtada jadi maf'ul bih pertama, qaiman itu khobar jadi maf'ul bih kedua. Oh, baik Ustaz. Ya. Silakan Pak Sugeng. Yang hab itu mabni sukun tadi. Hab. Ya, hab. Lapasnya seperti itu. Nah, Ustaz. Jadi tadi hab al-ustadu gitu tadi ya. Yang Ya. tadi contohnya. Ya, habil ustaz. Salah kecepatan. Habil ustaz. Kalau disambung. nah. Ya, syukran Ustaz. Ya. Ya Pak Ustadz, Silakan Pak Sikin. itu di kalimat 3A contoh itu zonan tu atau apa Pak Ustadz? Atau zonan Zonan tu. zon ada tasdid ya?
Enggak, karena itu kan azonna pakai nun tasdid, kemudian ketika dia dipisah zonantu. Oh begitu. Ya, Jadi itu fakul aku idgham. Idghamnya dilepas. ya, jadi aku menyangka Pak Ustadz ya. Iya, Baik. Syukran Pak Ustadz. Afwan. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Baik, lanjut Pak Bayu. Yang kedua adalah af'alul yakin. Untuk meyakini ro'a, ngilmi, wajad, alfa, ta'allam, bimakna a'lamu. Bimakna i'lam. Bimakna i'lam. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya af'alul yakin. Ihwan, af'alul yakin itu fiil-fiil yang menunjukkan yakin. Ya, yakin. Di situ kalau di atas itu hanya menunjukkan sangkaan, maka fiil-fiil selanjutnya itu menunjukkan yakin. Ya, menunjukkan yakin sesuatu yang pasti. Ro'a itu kan melihat. Ya, melihat maksudnya di sini alima, mengetahui, pengetahuan yang pasti. Ro'a itu alima, mengetahui, pengetahuan yang pasti. Alima juga pengetahuan yang pasti. Wajada itu mendapati, menemukan sehingga yakin, pasti. Ya. Jadi semua kalimat ini ro'a, alima, wajada, alfa, ta'allam itu bermakna i'lam, ketahuilah. Ta'allam itu bermakna i'lam, ya. Ta'allamnya bermakna i'lam. Ta'allam itu artinya i'lam. Tapi semua ini, kata-kata ini artinya menunjukkan sesuatu yang yakin. Ro'a bermakna alima, telah mengetahui dengan sifat yakin. Alima juga mengetahui dengan sifat yang yakin. Wajada itu menjumpai, menemukan. Sesuatu yang ditemukan dan diketahui sifatnya menjadi yakin. Alfa juga menemukan, mendapati. Sesuatu yang didapati itu bersifat yakin. Makanya semuanya menunjukkan ya yakin. Dan semua fiil ini, fiil yang menunjukkan yakin ini semuanya butuh kepada dua maf'ul, dua objek. Tapi yang asalnya mubtada khobar. Objeknya asalnya mubtada khobar. Misalnya, saya contohkan Al-kitabu jadidun. Ya. Al-kitabu jadidun. Ini susunan mubtada khobar atau bukan? Pasikin. Ya Pak Ustadz. Al-kitabu jadidun susunan mubtada khobar atau bukan? Mubtada khobar Pak Ustadz. Nah, mubtada khobar. Nah, kalau kita masukkan af'alul yakin, berarti antum bilang misalnya ra'aitu. Ya, ra'aitu al-kitaba jadidan, antum bilang. Ra'aitu al-kitaba jadidan. Saya telah mengetahui buku itu baru. Ya, dengan pengetahuan yang yakin. Berarti ra'aitu al-kitaba jadidan. Al-kitaba maf'ul bih pertama, jadidan maf'ul bih kedua dari ro'a. Ya. Atau alimtu al-kitaba jadidan. Saya telah mengetahui kitab baru, gitu kan. Wajadtu al-kitaba jadidan. Alfaitu al-kitaba jadidan. Gitu kan. Ta'allam al-kitaba jadidan. Ya, jadi al-kitaba jadidan itu nanti jadi objek untuk fiil yakin. Yang mana asal mereka adalah mubtada khobar. Mubtada khobar ya. Jadi maf'ul bihnya ada dua Pak Ustadz kondisi ini Pak Ustadz ya. Ya, harus. Harus ini, ya. Ya harus. Ini fiil-fiil yang butuh dua maf'ul. Kalau hilang satu maka nggak sempurna maknanya. Contoh di sini wajada as-sairu at-tariqa wa'ron. At-tariqu wa'run. Jalan itu menakutkan. Jalan itu angker gitu kan. Kalau bahasa Indonesianya jalannya angker. Menakutkan. At-tariqu wa'run. Berarti ini mubtada khobar. Kemudian dimasuki wajada. Wajada as-sairu at-tariqa wa'ron. Ya. Orang yang berjalan itu mendapati jalanannya angker, jalannya menakutkan.
Berarti itu dengan pengetahuan yang yakin. Karena didapatkan langsung, dirasakan panca inderanya oleh matanya menjadi sifatnya yakin. Makanya dinamakan af'alul yakin di sini. Pokoknya kalau gampangnya setiap kali antum menemukan fi'il ro'a yang bermakna alima atau fi'il alima, fi'il wajada, fi'il alfa, fi'il ta'allam itu wajib dikasih dua maf'ul bih. Yang mana kedua maf'ul bihnya itu asalnya mubtada khobar, wajib. Ta'allam al-hayata jihadan. Ketahuilah sesungguhnya hidup itu adalah perjuangan. Al-hayata maf'ul bih pertama, jihadan maf'ul bih kedua. Karena al-hayatu jihadun itu mubtada khobar. Dimasuki ta'allam artinya i'lam, ta'allam, i'lam, ketahuilah al-hayata jihadan. Hidup itu perjuangan. Baik, ada yang ditanyakan tentang af'alul yakin ini? Afwan Ustaz, ayo Ustaz. Ya, silakan Pak Bayu. Mbak itu dulu aja, silakan. Baik, silakan, tafadhol. Ustaz tadi yang hab itu fi'il amr bukan Ustaz ya? Fi'il amr. Nah, Contohnya afwan tadi anak ketinggalan di mana Ustaz? misalnya hab ya. Hab Muhammadan qa'iman. Maknanya apa Ustaz ya? Jadi anggaplah, kan sangkaan itu, anggap Muhammad adalah orang yang berdiri. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Pak Bayu, tafadhol. Ya, yang ro'a itu Ustaz, Afwan. Ro'a itu Ya. itu bisa ya Ustaz ya? Ro'a itu. Halo, Ustaz. Iya. Tinggal digabung Enggak, ke maksudnya domir aja. itu dia harus dua maf'ul bih apa bisa satu Ustaz kalau ro'a itu? Ro'a itu kalau dia ro'a al-ainiyah, ro'a yang itu penglihatan mata itu satu maf'ul bih. Tapi kalau ro'a yang bermakna alima itu maksudnya ro'a ma'nawiyah. Ro'a secara maknawi maksudnya pengetahuan itu dua maf'ul bih. Jadi makanya ro'a yang bermakna alima, ana bilang ro'a yang artinya mengetahui. Itu yang dua maf'ul bih. Kalau ro'a yang dia itu penglihatan mata, maka satu maf'ul bih. Mata. Oh ya Ustaz, syukran. Misalnya ro'a itu al-baita, saya melihat rumah. Berarti ini pakai mata gitu kan. Maka Ya, itu Ustaz. satu objek. Kalau dia yang bermakna alima, ro'a yang bermakna alima itu harus dua objek, dua maf'ul, Pak Bayu. Ya, syukran Ustaz. Nanya Ustaz, Ada lagi? Ya, silakan. yang di pertama itu yang menyangka itu yang hiltu dari hala ya, Ustaz. Khola. Dari Khola. khola. Itu Ya, khola menjadi khiltu. bentuknya gimana Ustaz? Kenapa bisa jadi hiltu? Antum kalau pernah membahas tentang namanya fi'il ajwab, tahu fi'il ajwab enggak? Lupa Ustaz. Tahu fi'il ajwab enggak? Lupa. Yang ada huruf ilahnya di tengah. Ya, itu namanya fi'il ajwab. Ya. Fi'il ajwab seperti qala. Qala. Itu wawunya gantian dari apa? Alifnya gantian dari wawu. Yaqulu gitu kan? Qala yaqulu, berarti alifnya gantian wawu. Lihat fi'il mudhari'nya. Alif itu adalah gantian wawu, ya. Ketika dia bersambung dengan domir mutaharrik, maka huruf ilahnya dibuang, ya. Kemudian kopnya didomah atau fa fi'ilnya didomah menjadi kul. Kul tu, antum bilang kul tu. Itu huruf ilahnya dibuang, fa fi'ilnya didomah kul tu. Kalau alifnya itu adalah gantian wawu. Kalau dia bukan gantian wawu, maka
fa fiilnya di kasroh. Fa fiilnya di kasroh. Contoh misalnya. Ba'a yabi'u. Yabi'u. Di situ alifnya gantian ya, berarti antum bilang bi'tu. Jadinya bi'tu. Bi'tu. Kemudian juga nama yanamu. Huruf ilatnya itu asli alif, berarti menjadi nimtu. Nah, begitupun di sini khola. Khola alifnya itu bukan gantian wawu. Bukan gantian wawu sehingga di kasroh menjadi khiltu. Paham nggak Pak Pujo? Berarti harus lihat ke fiil mudhari'nya Ustaz. Nah, dilihat ke fiil mudhari'nya. Kalau dia gantian wawu maka di dhammah. Kultu. Kalau selain wawu di kasroh. Ya, bi'tu, nimtu, sirtu, hiltu. Itu kalau selain gantian wawu. Jelas insyaallah ya? Insyaallah Ustaz. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau nggak ada lanjut Pak Bayu. Ada di kolom chat ya Ustaz. Oh iya, sebentar. Anda nggak lihat. Anda ingin bertanya kalau mengirab dua maf'ul bih yang berasal dari mubtada khobar itu, maka nanti kedudukan mubtada berubah menjadi maf'ul bih 1 dan kedua maf'ul bih 2. Ya, benar. Jadi seperti itu. Nanti misalnya kayak antum katakan tadi, wajadtu alkitaba jadidan. Alkitaba maf'ulun bih awal mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun li'annahu ismul mufrad. Jadidan maf'ulun bih tsani, maf'ulun bih as-tsani atau al-maf'ul bih as-tsani, maf'ulun bih tsanin gitu. Kalau tanpa alif lam tergantung ya. Boleh al-maf'ulu al-bih as-tsani, maf'ulun bihi tsanin, nah gitu. Mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Jadi udah bukan mubtada khobar lagi namanya, tapi maf'ul bih pertama, maf'ul bih kedua. Baik. Jelas insyaallah ya. Silakan Pak Bayu dilanjut. Yang ketiga adalah af'alul tahwili. Ya, afalut tahwil. Menjadikan. Ya, afalut tahwil itu artinya menjadikan atau merubah. Merubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Dari satu profesi ke profesi yang lain. Dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Itu merubah atau menjadikan. Itu namanya afalut tahwil. Ya, jadi sayyara, hawala, ja'ala, radda, ittakhadha, ini semuanya bermakna menjadikan. Bermakna menjadikan atau merubah. Ya. Dan mereka membutuhkan maf'ul bih yang asalnya mubtada khobar. Misalnya, ya. Contoh. Al-kitabu Al-kitabu qadimun misalnya. Ya, al-kitabu qadimun artinya apa ini? Kitabnya lah lama, gitu kan? Kitab lama, ini mubtada khobar. Ya, antum jadikan maf'ul bih misalnya untuk sayyara. Ya. Sayyara ya. Muhammadun misalnya al-kitaba qadiman. Ya. Sayyara Muhammadun al-kitaba qadiman. Muhammad menjadikan kitab itu lama, ya. Atau merubah kitab itu menjadi lama. Ya. Jadi al-kitaba maf'ul bih pertama, qadiman maf'ul bih kedua yang dia asalnya susunan mubtada khobar. Ya, atau hawala Muhammadun al-kitaba qadiman. Gitu kan? Ja'ala Muhammadun al-kitaba qadiman. Ya. Radda Muhammadun al-kitaba qadiman. Ittakhaza Muhammadun al-kitaba qadiman. Jadi semuanya di sini bermakna menjadikan atau af'alut tahwil, merubah. Ya. Dan ingat ikhwan, ja'ala di sini yang butuh dua
maf'ul, ja'ala yang butuh 2 maf'ul, itu adalah ja'ala yang artinya merubah, bukan yang artinya menciptakan. Ja'ala yang dia sama dengan sayyara, itu yang membutuhkan 2 maf'ul. Adapun ja'ala yang dia bermakna khalaqa itu maka butuh 1 maf'ul, butuhnya 1 maf'ul. Jadi ja'ala yang bermakna khalaqa itu butuhnya 1 maf'ul. Contoh misalnya Allah mengatakan ja'ala az-zulumati wan nur. Wan nura. Ja'ala az-zulumati wan nur. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kegelapan dan cahaya. Berapa maf'ul bihnya di sini, Pak Bayu? Yang mana? Nuro. Nah, Zulumat. zulumat. An-nura sebagai ini ada apa ini? Atof. Atop. Jangan lupa Pak Bayu udah lewat pembahasan atop. Berarti az-zulumati di sini maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi al-kasrah. Kenapa pakai kasrah? Karena dia mu'anas. Jamak muannas salim. Jadi diingat jamak muannas salim. Jadi az-zulumati di sini 1 maf'ul. Ja'ala berarti di sini butuh 1 maf'ul. Kenapa dia butuh 1 maf'ul? Karena ja'alanya bermakna khalaqa, menciptakan. Allah menciptakan kegelapan dan cahaya. Berarti di sini karena dia bermakna khalaqa, menciptakan, maka butuh 1 maf'ul. Tapi kalau dia bermakna sayyara, menjadikan, maka butuh 2 maf'ul. Misalnya Allah mengatakan ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Berapa maf'ul bihnya di sini? Pak Wahyu, ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Berapa maf'ul bihnya? 2 Ustaz. 2. Mana maf'ul bih pertama? Qur'ana. Itu maf'ul bih kedua. Hu. Ini maf'ul bih pertamanya, hu. Asalnya huwa Qur'anun Arabiyyun, itu asalnya. Dia adalah Qur'an yang berbahasa Arab. Mubtada khobar, huwa Qur'anun Arabiyyun. Dia adalah Al-Qur'an yang berbahasa Arab. Itu asalnya. Kemudian dijadikan objek untuk ja'ala. Menjadi ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Berarti maf'ul bih yang pertama mana? Punya Ustaz. Hu. Maf'ul bih yang kedua? Qur'ana. Qur'anan. Arabiyyan sebagai? Na'at. Taat Ustaz. Sebagai sifat. Iya. Masa antum lupa pelajaran na'at? Dia sebagai sifat atau na'at untuk Qur'anan. Nah, berarti di sini ja'ala membutuhkan 2 objek. Membutuhkan 2 objek, 2 maf'ul bih. Kenapa? Karena ja'ala di sini bermakna sayyara, menjadikan. Allah menjadikan dia Quran yang berbahasa Arab. Bukan menciptakan, karena Al-Quran itu bukan makhluk. Ya. Kalau antum artikan khalaqa al-Qur'ana, khalaqnahu Qur'anan Arabiyyan, itu adalah keyakinan yang batil. Karena Al-Quran bukan makhluk yang diciptakan. Tapi Al-Quran itu kalamullah. Ya, sifat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ja'ala di sini bermakna sayyara. Kami jadikan dia Al-Quran yang berbahasa Arab. Jadi sayyara artinya di sini.
Dan kalau dia bermakna sayyara maka butuh kepada dua objek. Ini catatan untuk yang ja'ala ikhwan ya. Jadi ja'ala kalau dia bermakna khalaqa itu butuh satu objek. Kalau dia bermakna sayyara itu butuh dua objek. Butuh dua objek yang mana kedua objeknya asalnya mubtada khobar. Asalnya mubtada khobar. Baik. Tafadhal, ada yang ditanyakan? Tanya Tat, Ya, silakan. eh, Mas Sugeng. mubtada khobar ini yang apa namanya bentuk mufrad atau bisa berupa khobarnya jumlah fi'liyah Tat? Iya. Bebas. Nanti Bebas, ya? jumlah fi'liyahnya itu nanti fi mahali nasbin. Oh, gitu. Misalnya Muhammadun yabki. Mm-mm. Kita bilang Muhammadun yabki. Ya. Donantu Muhammadan yabki ya Tat. Ya, zonantu Muhammadan yabki antum bilang. Nah, Atau ja'altu Muhammadan yabki. Gitu kan. Saya menjadikan Muhammad menangis. Jadi Muhammad maf'ul bih pertama, yabki itu nanti fi mahalli nasbin maf'ul bih kedua. Oh, nah. Baik. Ya, nah Ustaz, syukur Ustaz. Ya. Ada lagi yang ditanyakan. Jadi yang namanya susunan mubtada khobar itu berarti mencakup semua hukum-hukumnya, ikhwan ya. Baik itu mubtada'nya, khobarnya mufrad atau jumlah atau syibhul jumlah, terserah. Selama dia adalah susunan mubtada khobar, maka bisa jadi maf'ul bih pertama, maf'ul bih kedua untuk fiil-fiil ini. Untuk af'aluz zon, untuk af'alul yakin, untuk af'alut tahwil. Ada lagi yang ditanyakan? Tafadhal. Ya, Pak Ustadz, Ya, silakan. untuk yang ja'ala untuk sayyara itu kan dua maf'ul bih Pak Ustadz ya, contoh tadi Ya. ja'ala. Ya. Cuman yang kholakon ini bagaimana Pak Ustadz nih? Saya belum ini Pak Ustadz. Dia membutuhkan satu maf'ul bih kalau dia bermakna khalaqa, menciptakan. Oh begitu Pak Ustadz. Jadi kalau Ya, khusus misalnya kalimat saya itu mengatakan, ja'altu baitan. Atau khalaqa atau sona'a, membuat. Pokoknya yang artinya dia membuat. Sona'a juga bisa. Ya. Sona'a ya Pak Ustadz ya. Ya. Ya, membuat. Ya. Misalnya kalau saya mengatakan ja'altu baitan, berarti dia bermakna sona'tu baitan, saya membuat rumah. Berarti dia hanya butuh satu maf'ul. Satu maf'ul bih ya, betul. Iya. Ya, syukran Pak Ustadz. Atau kalau saya ingin, kalau dia misalnya al-baitu jadidun, ja'altuhu bait, misalnya ja'altu al-baita jadidan. Saya menjadikan rumah itu baru. Ya. Berarti menjadikan sayyara, maka dia butuh dua objek. Ya. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Berarti untuk ja'ala tergantung konteks Ustaz. Itu ada Tergantung dua konteks, tergantung konteks. Jadi dari dulu kita jelaskan sama antum ikhwan, makna itu mempengaruhi. Makna itu mempengaruhi i'rab, ya, mempengaruhi i'rab. Jika maknanya itu adalah khalaqa, maka pasti i'rabnya itu butuh satu maf'ul doang. Kalau dia bermakna sayyara, maka butuh dua maf'ul. Jadi memang tergantung konteks dan maksudnya itu tergantung makna. Makanya di situ pahami makna dulu, baru tentukan i'rabnya. Baik Ustaz. Itu ada ja'ala juga pas di menyangka ya. Ja'ala. Iya, menyangka. Tergantung konteks juga. Oh, baik Ustaz. Lanjut Pak Bayu. Ya, tafadhal. Itu yang ja'ala zulumati wan nur, kalau pas di Arab ja'ala zulumat itu maf'ul bih, terus man'ut juga Ustaz. Man'ut dari mana? Bukan, kan katanya tadi nurnya itu bukannya atop. Atop, ya maaf, man'ut. Maksudnya ma'tuf bukannya. Ya, ma'tufnya. Nah, sahih. Jadi ma'tuf dari an-nur. Syukran Ustaz. Terus lanjut Pak Bayu.
fiil yang menasabkan dua maf'ul bih asalnya bukan mubtada khobar. Di Nah, antaranya ini sekarang fiil-fiil yang menasabkan dua maf'ul bih tapi maf'ul bihnya itu bukan mubtada khobar asalnya. Jadi bebas. Ya, bebas. Bebas ini, enggak ada ketentuan harus mubtada khobar maf'ul bihnya. Enggak ada di sini. Ini fiil-fiil yang memang butuh dua maf'ul tapi kedua maf'ulnya itu bukan dari mubtada khobar. Maf'ulnya itu bebas. Tidak memiliki ketentuan sama sekali, ya. Yaitu kasa itu artinya memakaikan, ya, albasa juga memakaikan baju, a'ta memberikan, manaha itu memberikan, menganugerahkan, mana'a itu menahan, sa'ala meminta atau bertanya, rozaqo memberikan rezeki. Nah, ini semua fiil-fiil ini memang butuh kepada dua objek tapi bukan asalnya mubtada khobar. Misalnya, ya, misalnya saya mengatakan, ya, kasautu, ya, atau kita bikin contoh Muhammadun saubun. Itu susun mubtada atau bukan? Muhammadun saubun, Muhammad baju. Susun mubtada khobar atau bukan? Bukan. Bukan, ya. Jadi bukan. Di sini Muhammadun saubun bukan susunan mubtada khobar. Kita jadikan misalnya kasautu, ya. Kasautu Muhammadan sauban. Kasautu Muhammadan sauban. Ya, saya memakaikan Muhammad baju. Saya memakaikan. Siapa objek dipakaikan? Muhammad. Apa objek yang dipakaikan kepada Muhammad? Saub, baju. Berarti Muhammad maf'ul bih pertama, saub maf'ul bih kedua, yang mana Muhammad dan saub itu bukan susunan mubtada khobar. Ya. Atau albastu Muhammadan sauban. Saya memakaikan Muhammad baju. Sama. Albastu Muhammadan sauban. Muhammadan maf'ul bih pertama, sauban maf'ul bih kedua. Yang mana Muhammad dan saub ini bukan susunan mubtada khobar asalnya. Ya. Contoh lain misalnya Ali, ya. Ali dirham. Ini susunan mubtada atau bukan? Bukan, Ustaz. Bukan. Berarti antum katakan a'taitu aliyan dirhaman. Saya memberikan Ali dirham. Siapa objek yang diberikan? Ali. Apa objek yang diberikan? Dirham. Berarti Ali dirham ini dua maf'ul bih untuk a'ta yang bukan dari mubtada khobar. A'ta itu aliyan dirhaman. Ya, contoh lain misalnya. Al-ustazu, ya, hadiyatun. Ini susunan mubtada atau khobar bukan? Ustadz adalah hadiah. Ustadz hadiah. Ini susunan mubtada khobar atau bukan? Bukan juga, Ustaz. Bukan. Berarti antum katakan a'taitu al-ustazah hadiyatan misalnya. Saya memberikan ustadz hadiah. Berarti di sini al-ustaz hadiah itu dua maf'ul dari a'ta yang berasal bukan dari mubtada khobar. Manaha juga sama. Manaha itu artinya memberikan, menganugerahkan. Ya, misalnya at-talibu misalnya jaizatun. At-talibu jaizatun. Murid, ya, jaizah. Jaizah itu piala atau penghargaan atau hadiah, ya. Itu at-talibu jaizah itu mubtada khobar atau bukan? Bukan, ya. Bukan. Berarti antum katakan manaha al-mudiru at-taliba jaizatan. Manaha al-mudiru at-taliba jaizatan. At-taliba maf'ul bih pertama, jaizatan maf'ul bih kedua dari mana'a. Ya, mana'a. Manaha, apaan? Manaha. Kemudian mana'a, mana'a itu menahan atau melarang. Misalnya, mana'a al-mudiru at-tullaba, ya. Mana'a al-mudiru
at-tullaba atau at-taliba, ya. At-taliba minal huduri, ya. Atau contohnya, misalnya contoh lain yang lebih gampang. Anta ta'amun. Kamu makanan. Ini mubtada khobar atau bukan? Bukan, Ustaz. Bukan. Berarti kalau saya bilang mana tuka ta'aman. Saya melarangmu makan. Saya tidak memberikan kamu makan. Siapa objek yang tidak diberi makan? Kamu. Apa objek yang ditahan? Makanan, ta'am. Berarti mana A itu membutuhkan dua objek. Objek pertama K, objek kedua ta'aman. Yang mana keduanya bukan mubtada khobar. Kalau dalam hadis, ya dalam hadisnya Abdullah ibnu Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yaqulus saum, puasa akan berkata, ya, puasa Ramadan akan berkata, mana tuhu, kata Ramadan, mana tuhu at-ta'ama, mana tuhu at-ta'ama, wasyahwata. Mana tuhu at-ta'ama wa syahwata fasyafi'ni fihi. Maka jadikanlah aku pemberi syafaat untuknya. Baik. Mana tuhu at-ta'ama wa syahwata fasyafi'ni fihi. Pak Pujo, mana maf'ul bih pertama, mana maf'ul bih kedua? Maf'ulun bih pertama yang hu itu, Ustaz. Hu, naam. Mana tuhu? Maf'ul bih kedua? Yang sebelahnya, Ustaz. Apa itu? At-ta'ama. At-ta'ama. Ini maf'ul bih kedua. At-ta'ama. Mana tuhu at-ta'ama wa syahwata. Baik. Kemudian Al-Quran berkata, mana tuhu. Ya. Naumal laili. Pak Darso, mana maf'ul bih pertama, mana maf'ul bih kedua? Nah, Ustaz. Yang domirhu, Ustaz. Domirhu itu maf'ul bih keberapa? Yang pertama. Pertama. Maf'ul bih kedua mana? Yang nauman. Nauman. Mana tuhu naumal lail. Ini kata Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran berkata, mana tuhu naumal lail. Ya Allah, aku menjadikan hambamu itu tertahan atau tidak tidur di malam hari karena membacaku, fasyafi'ni, jadikan aku pemberi syafaat untuknya. Baik. Jadi mana A itu termasuk yang membutuhkan dua objek, yang mana objeknya itu asalnya bukan mubtada khobar. Ya. Misalnya anta ta'am, sa'altuka ta'aman, saya meminta kepada kamu makanan. Sa'altuka ta'aman, anta ta'am. Itu bukan mubtada khobar, kemudian kita jadikan objek sa'altuka ta'aman. Muhammad, misalnya Muhammad dirham atau Ali dirham. Sa'altu Aliyan dirhaman. Saya meminta Ali dirham. Ya. Jadi sa'ala itu meminta, itu butuh dua objek yang asalnya bukan mubtada khobar. Razaqo juga sama, ya. Razaqallahu Muhammadan ta'aman misalnya. Ya, razaqallahu Muhammadan ta'aman, razaqallahu Muhammadan walada. Allah memberikan rezeki kepada Muhammad seorang anak. Nah, razaqallahu Muhammadan walada. Muhammadun waladun bukan mubtada khobar. Kemudian dijadikan objek razaqallahu Muhammadan walada. Razaqallahu Muhammadan sayyaratan. Razaqallahu misalnya razaqallahu wahyu, ya. Wahyu berarti wahyan gitu ya. Razaqallahu wahyan zaujatan salihatan gitu. Allah merezekikan kepada Pak Wahyu istri yang solehah. Insyaallah. Amin. Amin. Ustaz. Amin. Qoriban insyaallah. Qorib. Jadi itu ya Iwan ya. Razaqo itu membutuhkan dua objek. Dua objek yang asalnya bukan mubtada khobar. Jelas insyaallah ya. Ada yang ditanyakan? Itu al-basa begitu juga Pak Ustadz. Itu apa? Memakaikan atau apa Pak Ustadz? Memakaikan baju. Oh begitu Pak Ustadz. Ya. Ya. Itu membutuhkan dua juga itu Pak Ustadz. Iya. Jadi di situ al-basa Muhammadun aliyan sauban.
Muhammad memakaikan Ali baju. Baju, ya. Ya. Jadi boleh juga antum ganti misalnya albasa Muhammadun aliyan imamatan, ya. Muhammad memakaikan Ali imamah. Muhammad memakaikan Ali sepatu. Sama, memakaikan anak celana, memakaikan apalah. Bisa antum ubah. Ya. Ya. Selain mutada, bukan mutada khobar maksudnya. Ya, ya masih bukan mutada khobar. Ya. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Tadi mana'a artinya apa, Ustaz? Mana'a itu melarang atau menahan. Menahan. Oh, baik, Ustaz. Makanya ada mamnu' minas sarfi, dilarang untuk ditanwin. Ya, menahan dari tanwin, ditahan dari tanwin. Ya, mamnu'u at-tadhin, dilarang merokok. Maksudnya Anda ditahan jangan sampai merokok gitu. Ada lagi? Baik, lanjut Pak Bayu. Yang ketiga, fi'il menasabkan 3 maf'ul bih, ada 7 fi'il. Ya, tapi ini fi'il-fi'il yang membutuhkan 3 objek, ya 3 maf'ul bih. Cuman 7 fi'il ini, cuma 7 fi'il ini. Jadi antum nggak perlu nyari-nyari fi'il lain lagi. Cukup 7 fi'il ini aja antum hafalkan, maka itu doang yang butuh kepada 3 maf'ul. Selainnya maka ada yang 1, ada yang 2. Ya, ada yang 1, ada yang 2. Adapun yang 3 itu terbatas fi'ilnya kepada yang 7 ini aja. Yaitu Ya, Ustaz. ya, baca. Nabba'a, anba'a, hobbaro, akhbaro, haddasa, a'lama, aro. Baik, ini doang Ikhwan ya. Ini doang yang membutuhkan 3 maf'ul. Nabba'a, anba'a itu sama artinya. Memberitakan. Ya. Memberitakan. Mengabarkan. Ya, nabba'a, anba'a, khobbaro, akhbaro itu sama. Mengabarkan, memberitakan. Jadi keempat fi'il awal ini nabba'a, anba'a, khobbaro, akhbaro itu sama artinya. Mengabarkan atau memberitakan. Haddasa itu menceritakan. Haddasa itu menceritakan. Ya, a'lama memberitahu. Atau sama menghabarkan. Memberitahukan itu a'lama. Ara itu memperlihatkan. Ara itu memperlihatkan. Nah, ini ke-7 fi'il ini membutuhkan kepada 3 objek. Ya. Misalnya di sini, Ikhwan. Nah, objek catatan di sini. Objek yang kedua dan ketiganya itu biasanya mubtada khobar. Saya ulangi, objek yang kedua dan ketiganya itu biasanya mubtada khobar. Ya. Kalau kita bikin misalnya Muhammad gitu, Fatimah, Muhammad, Fatimah, mujtahidah. Muhammad, Fatimatu mujtahidatun. Itu Fatimah adalah wanita yang sungguh-sungguh. Ya, kita jadikan 3 kata ini maf'ul bih misalnya. Berarti antum katakan nabba'a misalnya mengabarkan. Nabba'a al-ustadu. Ustad mengabarkan. Ya. Mengabarkan siapa? Muhammadan, mengabarkan kepada Muhammad. Apa yang dihabarkan? Fatimah. Mengabarkan tentang Fatimah. Yang apa? Mujtahidah. Berarti nabba'a al-ustazu Muhammadan Fatimata mujtahidatan. Antum bilang. Nabba'a al-ustadu Muhammadan
Fatimata mujtahidatan. Muhammadan maf'ul bih pertama, Fatimah maf'ul bih kedua, mujtahidah maf'ul bih ketiga. Ya. Atau anba'a al-ustazu Muhammadan Fatimata mujtahidatan. Ya. Atau khabbara akhbara juga sama. Ya, khabbara akhbara itu juga sama, mengabarkan, mengasih tahu, ya. Atau haddasa, menceritakan. Haddasal ustazu Muhammadan. Ustadz menceritakan. Kepada siapa? Muhammad. Apa yang diceritakan? Fatimah ta mujtahidatan. Seperti itu. Memberitahu a'lamal ustazu Muhammadan Fatimah ta mujtahidatan. Memperlihatkan aral ustazu misalnya. Ara al ustazu Muhammadan sayyaratan misalnya. Sayyaratan qadimatan, ya. As-sayyarata qadimatan, afwan. Misalnya aral ustazu, ustadz memperlihatkan Muhammadan kepada Muhammad as-sayyarata mobil qadimatan, lama. Ya. Berarti ini 3 objek. Muhammad sayyarah qadimah. Muhammad Fatimah mujtahidah. Itu 3 objek dari fiil-fiil ini. Ya, jadi ini kesimpulannya fiil ya ini, fiil yang 7 ini aja yang membutuhkan 3 objek. Enggak ada fiil yang lain. Jadi nabba'a, anba'a, khabbara, ahbara, haddasa, a'lama, ara. Ini aja fiil-fiil yang membutuhkan 3 objek. Dan biasanya objek kedua dan ketiga itu dari mubtada khobar. Objek yang kedua dan ketiganya dari mubtada khobar. Ini ikhwan. Itu catatannya. Jadi antum tinggal bikin aja ya yang asalnya mubtada khobar, kemudian tinggal kasih maf'ul bih pertama, masukkan amilnya, yaitu salah satu dari 7 fiil ini. Wallahu a'lam. Baik. Ada yang ditanyakan? Sudah lama kita nggak kasih PR ya. Silakan Ikhwan, catat ini PR-nya. Di latihan itu ada, di latihan. Coba ditayangkan Pak Bayu. Pak Bayu. Baik, Ikhwan. Itu di latihan. Ya. Itu di latihan ada beberapa tugas. Tugas yang kita pilih di latihan ini adalah pertama nomor 2. Nomor 2 di situ buatlah contoh berikut ini dalam jumlah mufidah. Berarti maf'ul bih dari masdar muawwal. Ya, maf'ul bih yang wajib mendahului fa'ilnya. Kemudian satu fi'il dengan 2 maf'ul bih. Ya, satu fi'il dengan 2 maf'ul bih. Jadi tugasnya adalah nomor 2. Nomor 2. Ya, tugasnya adalah nomor 2. Kemudian sama nomor 5. Ya, jadi itu tugasnya. Nomor 2 sama nomor 5. Nomor 2 berarti di situ membuat contoh. Nomor 5 berarti disuruh i'rab. Di situ ada akhbartu Muhammadan Zaidan qadiman. Uridu an asyroba al-ma'a al-barida. Nah, itu antum i'rab. Ya, mana yang maf'ul bih, mana yang na'at, gitu kan? Mana maf'ul bih pertama, kedua dan ketiga, mana maf'ul bih pertama atau kedua, itu antum tentukan kemudian i'rab. Itu di nomor 5. Ya, jadi itu aja ya, ikhwan, akhwat PR-nya. Dikirim ke WA ya. Jazakumullah khairan. Mohon dikerjakan. Jadi itu nomor 2 dan nomor 5. Baik, tafadhol jika ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri. Baik, enggak ada ya?
kita tutup dengan doa kafaratul majlis.